Shalom, selamat petang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga pada petang hari ini. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Baiklah, marilah kita mulai ibadah pada petang hari ini dengan memuji nama Tuhan melalui KPJ 31, bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah pada malam hari ini kita lakukan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal abadi. Salam damai dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra membawa sejahtera bagi kita semua. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan pada malam hari ini kita juga akan belajar akan firman Tuhan. Untuk itu, kita persiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan melalui KPJ 197. Gusti sumadyo nampeni sabdo mulya kula sujud manembah Gusti marang ngabiyantara sapunika mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya kawula jumawe semangat
Mari Bapak Ibu, kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, yang kami sembah dan kami sapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dari hari lepas hari hingga saat ini. Dan kami juga mengucap syukur karena Engkau telah mengizinkan kami untuk kami bisa beribadah pada petang hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, membuka mata kami agar kami bisa membaca firman-Mu dengan baik. Membuka telinga kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan membuka hati kami agar kami bisa memahami apa yang akan Engkau firmankan pada malam hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk renungan pada malam hari ini terambil dari Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-20. Dengan judul perikop Simson melawan Filistin. Ayat yang ke-9. Lalu majulah Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hamba-Mu ini telah Kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu." Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru,
yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk ayat nats yang akan kita renungkan pada petang hari ini terambil dari ayat yang ke-14, akan saya baca ulang. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Dan renungan pada petang hari ini diberi judul Iman dan Ketakutan Kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rasa takut mungkin hal yang bukan baru lagi dalam kehidupan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi rasa takut adalah merasa gemetar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Ketakutan adalah salah satu masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Rasa takut yang berlebihan bisa dikategorikan sebagai suatu kelainan yang disebut fobia, yaitu kecemasan yang luar biasa, terus-menerus, tidak realistis sebagai respon terhadap keadaan eksternal tertentu. Penyebab rasa takut dalam diri tiap-tiap orang tentunya berbeda-beda. Mungkin orang takut terkena bencana alam, takut dengan ketinggian, takut dengan binatang-binatang tertentu, misalkan takut dengan anjing, takut dengan kecoa, takut dengan cacing, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kalau seorang wanita atau perempuan itu takut dengan kegemukan. Ada juga yang takut dengan orang-orang jahat yang ada di sekitarnya. Kemudian ini banyak juga orang-orang tua yang takut akan masa depan anaknya. Takut akan sakit penyakit seperti yang sekarang ini melanda di negara kita, yaitu COVID-19 yang sampai saat ini tidak kunjung usai. Dan juga mungkin ketakutan-ketakutan yang lainnya lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti bacaan Alkitab yang sudah kita baca di atas, ketakutan juga dialami oleh suku Yehuda ketika orang Filistin marah karena ladang gandum mereka yang siap panen dibakar oleh Simson. Simson menjadi marah karena dilarang bertemu istrinya, bahkan istrinya diserahkan kepada orang lain. Orang Yehuda merasa takut kalau orang Filistin menyerang mereka. Karena itu, untuk mencari rasa aman, orang-orang Filistin tidak menyerang mereka. Maka 3.000 orang Yehuda mendatangi gua di Gunung Batu Etam, tempat tinggal Simson berada. Mereka ingin menyerahkan Simson kepada orang Filistin. Tetapi Simson justru sebaliknya. Ia tidak ketakutan seperti orang Yehuda yang mencari aman dari pasukan Filistin. Simon berani diikat dan serahkan kepada pasukan Filistin di Lehi. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi Tuhan Allah tidak meninggalkan Simson sendirian. Roh Tuhan berkuasa atas Simson, sehingga dia dengan mudah melepaskan ikatan tangan dari badannya dengan sebuah tulang keledai sebagai senjatanya. Simson berhasil mengalahkan 1.000 pasukan Filistin. Dan tidak hanya kemenangan yang Tuhan berikan kepada Simson, penyertaan Allah kepada Simson juga ditunjukkan saat Simson kelelahan dan haus
setelah melawan orang Filistin. Allah membelah liang batu dan keluar air untuk diminum Simson, yang membuat Simson segar dan kuat kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian bagaimana dengan kita? Adakah ketakutan juga masih menguasai hidup kita? Tidakkah kita bangkit dari ketakutan dan kita ganti percaya kepada Tuhan dengan iman kita? Karena ketakutan bisa membuat orang menghalalkan segala cara, meski hal itu merugikan orang lain, bahkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah akan turut bekerja di dalam segala perkara. Walaupun dalam perkara yang menakutkan sekalipun, dan kita juga yakin kalau Roh Allah akan bekerja atas diri kita sebagai orang percaya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, beriman dan percaya kepada Tuhan adalah yang utama dalam hidup kita. Iman itulah yang memandu kita dalam hidup kita. Bahkan kita sedang terpuruk sekalipun. Oleh karena itu, kita harus senantiasa selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Janganlah kita merasa takut kepada siapapun dan apapun. Seperti dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya tidak seharusnya kita mengalami ketakutan. Ketakutan membuat seseorang kehilangan damai sejahtera. Ketakutan juga salah satu penghalang untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena rasa takut dalam diri orang percaya membuktikan bahwa ia meragukan kuasa Tuhan, alias tidak percaya penuh kepada Tuhan. Kita harus mampu menyadari bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang tidak pernah padam. Janji-janji Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji, dan semuanya pasti digenapi. Kita harus mengimani hal ini dengan sungguh-sungguh dan terus mendekat kepada Tuhan dengan penuh percaya. Dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23 dikatakan, serahkan kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi masalah apapun boleh datang. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan akan sanggup melepaskan kita dari segala permasalahan hidup kita seberat apapun. Oleh karena itu, kita harus bisa mengalahkan rasa takut kita dengan iman kita dan senantiasa berpegang kepada Tuhan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita juga diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Dan Rabu ini karena minggu kedua, kantong persembahan ditambah 1 untuk dana pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, mari ayat persembahan untuk mendasari persembahan pada petang hari ini
Terambil dari Amsal 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Kita mengucap syukur sambil memuji nama Tuhan melalui KPJ 165 bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami kembali menghadap kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memampukan kami, agar iman dan percaya kami kepadamu semakin teguh. Sehingga kami tidak akan mempunyai rasa takut karena Engkau akan selalu menyertai kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami GKJ Wisungosari. Kami serahkan segala pergumulan yang ada di gereja kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati gereja kami ini, agar gereja kami bisa mewujudkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati program-program kegiatan yang ada, apapun kegiatannya ya Tuhan, kiranya Engkau sertai, agar semuanya dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan proses perintisan rumah ibadah dan juga sertifikasi tanah. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati, agar semuanya segera terselesaikan, dan harapan kami untuk memiliki tempat ibadah sendiri segera terwujud. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan gereja kami, baik dari Bapak Pendeta, Penetua, Diaken, komisi-komisi, dan ketua-ketua kelompok. Kiranya damai sejahtera senantiasa ada pada mereka, sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita. Tuhan, kami serahkan para pelayan gereja-Mu ini hanya di tangan kuasa-Mu.
Pada kesempatan malam hari ini, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui sendiri Tuhan banyak persoalan yang ada di negara kami, baik itu sosial, politik, maupun ekonomi. Terlebih-lebih pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga belum kunjung usai. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati para pemimpin bangsa kami dengan roh kebijaksanaan, agar mereka bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan baik. Kami juga menyerahkan tenaga medis yang saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Kiranya Engkau beri berkat kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan, agar mereka bisa melaksanakan tugas dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat-Mu di GKJ Singosari, dari balita, anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, dan adiuswo. Kiranya Engkau sertai di dalam segala aktivitasnya, apapun itu ya Tuhan, agar mereka bisa melaksanakan dengan baik dan senantiasa Engkau berkati akan kesehatan dan sukacita di dalam kehidupannya. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dan di dalam pemulihan, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Seperti yang kami ketahui saat ini, Ibu Bagio, Ibu Pujiono, Ibu Hardoyo, Ibu Irma, Bapak Heri, Ibu Sulistiana, Bapak Handri, Ibu Yuni, dan saudara-saudara kami lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami ini hanya di tangan kuasa-Mu. Nyatakan mujizat dan kuasa-Mu, agar saudara-saudara kami ini bisa sembuh kembali melalui obat-obatan yang mereka minum, juga perawatan tenaga medis, dan kasih sayang dari keluarganya. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit dan di dalam pemulihan ini hanya di tangan kuasa-Mu. Tuhan, kalau pada malam hari ini kami juga telah mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan, agar persembahan kami ini bisa berguna untuk kegiatan di gereja kami Singosari. Kami serahkan saudara-saudara kami yang telah menyerahkan persembahan pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera senantiasa melingkupi keluarga mereka. Kami juga menyerahkan saudara kami yang mengelola persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya apa yang dilakukannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kalau pada petang hari ini kami mau menutup ibadah pada malam hari ini ya Tuhan, ampuni kami kalau terselip dosa di dalam kami membangun ibadah pada petang hari ini. Demikian Tuhan, doa dan seru kami yang kurang sempurna, kami yakin Engkau sendiri yang akan menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah pada petang hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan melalui KPJ 35 2 kali. Kuatir lan ojo wedi, awit ning Gusti kan kekurangan. Ojo kuatir lan ojo wedi,
Mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.